Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di video tutorial algoritma dan pemrograman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan atau cara membuat algoritma dan program untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di dalam soal ditentukan buatlah program dan juga algoritma dengan bahasa pemrograman C++ untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ya, dengan nilai a, b, dan c yang sudah ditentukan. Nah, untuk menentukan rumus akar-akar persamaan kuadrat, teman-teman masih ingat ya, yaitu dengan menggunakan rumus ABC atau rumus akar persamaan kuadrat, di mana x12 itu diperoleh dari min B ditambah atau dikurangi akar B kuadrat min 4AC kemudian dibagi 2A. Ya, dengan A, B, dan C adalah koefisien persamaan yang diketahui. Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu juga bergantung pada nilai diskriminan. Ya, nilai diskriminannya diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Ya, kalau D-nya lebih dari 0 bagaimana, kalau D-nya sama dengan 0 bagaimana, dan kalau D-nya kurang dari 0 bagaimana. Nah, dari soal tersebut kita bisa menentukan algoritma yang dibuat dengan flowchart. Ya, langkah pertama tentu saja mulai, kemudian input nilai ABC yang diperoleh dari masukan dari keyboard. Kemudian langkah berikutnya teman-teman harus menghitung nilai D, yaitu D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, kalau D-nya lebih dari 0, tentu saja akar-akarnya nanti akan berupa akar-akar real yang berbeda, diperoleh nilai X1 dan X2 dan kemudian ditampilkan. Tetapi kalau D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah akar-akar yang kembar, ya, atau akar-akar yang sama, yaitu X1-nya sama dengan X2. Kemudian kita tampilkan X1 sama dengan X2. Nah, kalau tidak lebih dari 0 dan tidak sama dengan 0, tentu saja akar-akarnya adalah imajiner. Kemudian di bagian akhir selesai. Ya, nah, rumus untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya tadi sudah disampaikan, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, berikutnya kita akan membuat program untuk menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Teman-teman semua, setelah di kesempatan sebelumnya kita sudah menentukan algoritma dengan flowchart untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba buat program menggunakan bahasa pemrograman C++, dan kali ini kita akan menggunakan software Dev C++ untuk versi yang 5.11. Nah, kita akan mulai untuk membuat script programnya. Kita awali dengan library include, ya, kemudian stream. Kemudian karena kita menggunakan rumus akar ya, maka kita harus menambahkan di sini yaitu library ya math.h. Nah, setelah itu kita tentukan ya using namespace, kemudian std di sini, dan kita mulai dengan program utama yang main, kemudian kita awali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Berikutnya kita tentukan
tipe data yang akan kita gunakan dan juga variabel-variabel yang akan kita gunakan. Nah, kita akan menggunakan tipe data, yaitu tipe data bilangan real ya, atau float, yaitu untuk variabel A, B, dan C. Dan untuk diskriminannya juga kita gunakan tipe data float. Kemudian jangan lupa X1 dan juga X2 nya ya, akar-akarnya. Kemudian kita akhiri titik koma. Nah, di dalam flowchart langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu nilai dari A, B, dan C ya, yang berupa inputan dari keyboard. Tentu saja kita mulai dengan shift out, kemudian masukkan nilai A. Nah, di sini kemudian change variabel A. Nah, berikutnya untuk variabel B dan C kita copy paste supaya lebih cepat. Ini nilai B dan di sini nilai C. Ini B juga C. Nah, setelah menerima inputan dari keyboard, langkah berikutnya kita menggunakan proses ya, yaitu menentukan nilai D ya. D-nya kita tentukan dengan rumus B kuadrat ya, B kali B dikurangi 4 ya, dikalikan A dan dikalikan C. Dan kita akhiri titik koma. Nah, di dalam flowchart itu ada 3 kemungkinan kalau D-nya sama dengan 0, D-nya lebih dari 0, dan juga kalau tidak keduanya ya, atau D-nya kurang dari 0. Nah, kita mulai terlebih dahulu untuk yang D lebih dari 0 ya. Jadi if D lebih dari 0 ya, kemudian konsekuensinya apa ya. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, akar-akarnya adalah akar-akar real yang berbeda. Nah, akar real yang berbeda itu kita gunakan rumus X1 ya, sama dengan min B, kemudian ditambah akar D ya. Akar kita gunakan rumus SQRT, kemudian D ya, koma, kemudian atau X2 nya sama dengan ya, min B dikurangi SQRT dari D ya. D nya sudah kita tentukan, B kuadrat min 4AC per B kuadrat min 4AC ya. Kemudian di sini titik koma ya, jangan lupa untuk dibagi dengan 2A ya, jadi min B plus akar D per 2A. Di bagian sini 2 dikalikan A. Demikian juga untuk X2 nya ya, 2 kali A. Berikutnya kalau D nya sama dengan 0 ya. Kalau D nya sama dengan 0 berarti kita gunakan kemungkinan lain, else if D sama dengan 0 ya. Nah, kalau D nya sama dengan 0, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah akar-akarnya kembar ya, X1 sama dengan X2 ya, yaitu ditentukan dengan rumus min B per 2A ya, karena D nya sama dengan 0, akar dari 0 adalah 0 ya, sehingga min B ditambah 0 hasilnya ya min B ya. Dari sini min B dibagi 2A ya, 2 dikalikan A, dan kita akhiri titik koma. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, else nya adalah imajiner ya. Nah, ini langsung kita tampilkan cout, akar-akarnya adalah imajiner. Nah, kalau kita sudah tentukan
D-nya apakah lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0 ya, imajiner. Kemudian kita tampilkan ya. Jadi kita tampilkan X1 dan X2-nya. Ya, berarti di sini adalah cout. Kemudian jadi nilai X1 sama dengan, kita baca di sini X1. Kemudian supaya bisa tampil di bawahnya untuk X2-nya kita gunakan NL. Ya. Kemudian yang X2 juga sama, cout. Jadi nilai X2-nya X2. Ya. Nah, jadi ini adalah program untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi ada 3 kemungkinan untuk nilai D-nya. Apakah D-nya lebih dari 0, D-nya sama dengan 0, atau D-nya kurang dari 0 ya. Nah, sekarang kita coba compile. Apakah ada yang salah dari script program ini? Saja kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan dengan nama akar persamaan kuadrat ya. Kita simpan, kemudian kita compile. Apakah ada yang salah di sini? Compile and run sekaligus yaitu F11 ya. Kita cek dan kita tunggu ya. Jadi, nah, jadi di sini 0 ya teman-teman semua ya, errornya 0 dan juga tidak ada warning. Nah, kita coba misalnya nilai A nya sama dengan 1, kemudian nilai B nya 3 ya, dan nilai C nya 2. Hasilnya harusnya min 1 dan X1 nya min 1, X2 nya juga min 1. Ini betul ya teman-teman ya. Jadi kalau A nya 1, B nya 3, C nya 2 itu kan menjadi persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 ya. Jadi akar-akarnya min 1 dan juga min 2. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk menghasilkan akar yang kembar ya, atau akar-akar yang imajiner. Demikian teman-teman ya, ini adalah script program untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi langkah pertama teman-teman harus menentukan tipe datanya, kemudian inputnya nilai A, B, dan C yang sudah ditentukan, kemudian kita hitung terlebih dahulu nilai D-nya ya, B kuadrat min 4AC. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, X1 dan X2 nya akar-akarnya real yang berbeda. Tetapi kalau D-nya sama dengan 0, maka X1 sama dengan X2 ya, yaitu min B per 2A. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0, maka akar-akarnya imajiner. Silakan teman-teman cermati dan silakan teman-teman coba praktekkan script program ini di aplikasi teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan selamat belajar. Di video tutorial berikutnya teman-teman tunggu video menarik lainnya berkaitan dengan algoritma dan juga pemrograman. Terima kasih dan sampai bertemu di video tutorial berikutnya.